Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah dalam roha kita hari ini kita melanjutkan kitab Al-Habib Al-Imam Qutb Ad-Da'wah Wal-Irsyad wa Wafth Al-Ibad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi asrari ba'ani fid darain amin ila an qala rahimahullah wa qala rahmatun tatlubuka wa rahmatun tatlubuha. Nah, kata beliau Habib Abdullah Haddad, ada dua macam rahmat. Ada dua macam rahmat. Rahmatun tatlubuka. Ada rahmat yang mungkin kalau bahasa kita mengejarmu. Nah, rahmat yang mengejar kita. Ada rahmat yang mengejar kita. Wa rahmatun tatlubuha. Yang kedua, rahmat bukan mengejar kita, justru kita yang harus mengejarnya. Nah, jadi ada rahmat dua. Rahmat yang mengejar kita, ada rahmat yang harus dikejar. Ya. Untuk meraihkannya, rahmat yang pertama ini dari Allah. Ya. Ini maksudnya kita ini tidak berdaya, kita tidak bukan pilihan kita. Bukan pilihan kita sama sekali. Rahmat yang pertama ini murni dari Allah. Rahmat yang kedua harus dengan hasil usaha kita, dengan kerja kita, kerja keras kita, ikhtiar kita. Maka rahmat ada dua, rahmatun tatlubuka wa rahmatun tatlubuha. Rahmat yang mengejarmu dan rahmat yang justru malah harus kita mengejarnya atau mencari untuk mendapatkannya harus kita berusaha. Lalu beliau menjelaskan, fallati tatlubuka rahmatul hidayati bil bayan wa li ajliha kana irsalur rusuli wa inzalul kutub. Fallati tatlubuka, rahmat yang mengejarmu tanpa kita berusaha, tanpa kita bekerja keras, ya. Rahmat yang kita mendapatkan ini yang pertama ini murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu rahmatul hidayah, rahmat ya, kita diberi hidayah, diberi taufik, diberi inayah, ya, digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir majelis ta'lim. Ini memberi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dipilih menjadi seorang dari umat Nabi Muhammad SAW, ini rahmat. Apakah kita bisa mendapatkan itu? Gak bisa. Nabi Musa memohon kepada Allah SWT agar supaya dijadikan seorang dari umat Nabi Muhammad SAW, tapi tidak diberi oleh Allah SWT. Hanya kita ini yang diberi tanpa kita usaha. Ini termasuk dari macam yang pertama, rahmat yang pertama ini. Rahmat pemberian hidayah, kita diberi hidayah, diberi taufik, diberi inayah. Ini murni dari Allah SWT. Bukan hasil kerja keras kita, bukan hasil usaha kita. Bil bayan, bayan maksudnya kita ini ya, ditanam di dalam hati kita pengetahuan tentang yang namanya kebenaran. Maksudnya ini hal yang benar, nah, ini jalurnya lurus ya. Nah, hal ini benar, hal ini tidak. Ya, hal ini harus dijauhi karena ini termasuk maksiat, berdosa, membuat Allah SWT murka. Apa yang semacam pengetahuan, kesadaran yang ada di dalam diri kita ini termasuk dari rahmat yang pertama ini tadi. Wali ajliha, oleh karena itu, karena rahmat yang pertama ini Allah SWT, wali ajliha kana irsalur rusul, oleh karena itu Allah SWT mengutus ya para rasul-rasul. Nah, pengutusan para rasul itu termasuk dari rahmat yang pertama ini. Wa inzalul kutub, menurunkan kitab-kitab suci ini termasuk dari rahmat yang pertama ini tadi. Itu rahmat yang mengejar kita. Hidayah, taufik, inayah, kesadaran ya, pengetahuan yang tentang kebenaran yang ditanam oleh Allah dalam hati kita, dan
mengirim para rasul-rasul dan menurunkan kitab-kitab suci, ini semuanya tanpa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk untuk kita ini bagaimana ya Allah ingin semakin mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa taala, lebih mengetahui Allah Subhanahu wa taala lebih banyak. Tanpa kita minta, Allah SWT sudah mengutus para rasul, sudah mengutus kitab-kitab suci ya. Yang ini mana para rasul-rasul itu membimbing kita, mengajarkan kita ya kepada jalur yang benar, dan isi kitab suci pun juga semuanya itu untuk mengajarkan kita ya iman ya, nah, dan kebenaran. Ini semuanya termasuk dari ar-rahmah allati tatlubuka. Sedangkan yang kedua, wallati tatlubuha, sedangkan rahmat yang harus kita mengejarnya, bukan mengejar kita. Rahmat ya harus kita mencari, kita berusaha, kita bekerja keras, kita berikhtiar untuk mendapatkannya. Nah, jadi jangan berharap ya kita bisa mendapatkan rahmat yang kedua ini tanpa kita berusaha, tanpa kita bekerja keras, tanpa kita berikhtiar. Di sini dijelaskan hiya al-jannah, itu adalah surga. Kalau orang berharap surga harus beramal. Jangan hanya beranak-anak saja, berharap saja, berkeinginan saja untuk masuk surga, mimpi saja untuk masuk surga, jangan. Enggak cukup. Doa enggak cukup. Bahkan ada yang mengatakan ya talabul al-jannah bi ghairi amal dzambun minaz dzunub. Memohon ya masuk surga tanpa berbuat apa-apa, tanpa berusaha, ini termasuk suatu dosa. Nah, lupa ini makalahnya siapa. Ya. Berharap masuk surga, berdoa setiap hari siang malam ya, 5 waktu berdoa untuk masuk surga, tapi enggak sholat, enggak puasa, ya, enggak zakat, maksiat tok tetap enggak. Jadi tidak berusaha sama sekali untuk ya masuk surga, berharap masuk surga tapi tidak berikhtiar, tidak beramal. Ini termasuk suatu dosa. Jika Anda ingin masuk surga, maka harus berikhtiar, harus berusaha, harus kerja keras untuk meraihkan ya surga ini tadi itu. Maka di sini hiya al-jannah tas'a laha bil amalis salih, harus ya untuk mereka mendapatkan surga harus beramal soleh. Harus beramal soleh. Wallati tatlubu hiyal jannah tas'a laha bil amal salih. Selain kita untuk masuk surga atau meraihkan surga harus beramal soleh, maka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, para aulia, para sholihin ya, mereka yang dijamin masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Mereka pun juga beramal tanpa hisab. Kalau beramal mereka enggak perhitungan. Sedekah enggak ngitung ngeluarkan sekian, oh kelebihan ya dihitung dikurangi, totalan enggak. Orang-orang yang semacam ini sholat, sudah sholat tambah lagi, sudah sholat tambah lagi. Jadi enggak perhitungan, amal itu kalau bahasa kita enggak nanggung-nanggung. Mereka ini pantas masuk surga tanpa hisab. Karena apa? Pokoknya mereka menghabiskan waktu mereka untuk ibadah, apalagi khususnya di dalam bulan Ramadan ini tadi. Kadang ya ini khususnya antara ya santri-santri, kadang ada teman kita yang mamanya ketinggalan sholat jamaah. Nah, maka lalu kemudian datanglah teman kita yang satunya minta tolong temani sholat jamaah. Itu sudah sholat. Ya, itu bukan jawaban yang tepat. Seharusnya kita bantu. Oh iya, enggak apa-apa, tak barengi.
Sodakoh. Kita berjamaah lagi, kita sodakoh, dapat pahala membantu teman kita dapat sholat berjamaah. Kecuali kalau kita ada uzur, ya kita ada uzur, kita ada kegiatan lain, ada kepentingan, nggak apa. Oh tidak bisa, nah sudah sholat, anak mau ada perlunya apa. Tapi nganggur, ada kerjaan, ya bantulah temanmu sholat berjamaah. Jangan beralasan sudah sholat berjamaah. Para aulia, para solehin ya, kalau beramal itu mereka bukannya sudah cukup, enggak, tidak merasa cukup. Satu contoh, kita tidak bicara ya sahabat, kita tidak bicara tabi'i, tidak bicara Imam Syafi'i, guru kami, guru Habib Asad ya, Al-Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala amin. Beliau itu salat tarawih itu bukan sekali, maksudnya bukan sekali, bukan satu salam, bukan 20 rakaat, bukan. Di kota Tarim itu masjid yang sholat tarawih itu waktunya berbeda-beda. Ada yang sholat di awal malam, yang agak malaman sedikit, yang ada tengah malam, ada yang di akhir malam. Beliau Habib Salim Syatiri sholat hampir sekitar ya di 4 masjid sholat tarawih. Jadi sudah sholat di sini di awal waktu, cari masjid yang kedua yang belum sholat tarawih, ikut sholat lagi. Sudah selesai ikut lagi. Kalau 4 kali berarti berapa rakaat? 80 rakaat. Ini tarawihnya saja ya. Belum qobliyah, ba'diyahnya, belum duhanya, belum witirnya, belum sunnah mutlaknya. Beliau saya lihat sendiri ya, Al-Faqih lihat sendiri kalau setelah sholat maghrib itu sholatnya banyak. Sholat awabin sekitar 12 rakaat istiqomah ba'da maghrib. Ini ba'dal maghrib tuh waktu yang pendek ya, belum waktu yang lainnya. Amalan mereka bi ghairi hisab. Bahkan kakak beliau Al-Habib Hasan Syatiri mengatakan bahwasanya adikku Habib Salim Asy-Syatiri, beliau jauh ibadahnya lebih banyak daripada saya. Saya nggak kuat ibadah sebanyak beliau. Nah, mereka ini yang tanpa hisab, tanpa perhitungan, beramal terus, mereka pantas masuk surga bi ghairi hisab. Nah, kalau kita masih totalan, masih perhitungan, ya sebenarnya pantas masuk surga di total juga sama malaikat dulu. Ya, amalannya begini, sedekahnya sekian, ya. Nah, itu. Maka kita nggak ada salahnya kita memohon surga Allah SWT, tapi harus beramal. Tidak ada salahnya kita memohon masuk surga tanpa bighairi hisab, tapi kita harus berikhtiar. Kita bekerja sebanyak mungkin. Ya, kita bekerja sebanyak mungkin. Kalau kemudian ya ini tadi apa? Bil amali shalih, harus dengan beramal salih ala qanunil ilmin nafi'. Amal saleh ini Allah SWT dalam firman ayatnya banyak ayat. Alladzina amanu wa amilus salihati. Innal ladzina amanu wa amilus salihati walladzina amanu wa amilus salihati. Ini menunjukkan apa? Tidak cukup hanya beriman saja, tidak cukup, harus beramal soleh. Iman tanpa amal soleh berguna. Harus beramal. Maka di sini ala qanunil ilmin nafi', amalannya harus sesuai dengan aturan ilmu, dengan syariat, dengan aturan syariat. Gak cukup hanya sholat. Tunggu dulu, ini sholatnya sholat apa? Ya, sholat apa? Kadang ada orang ngarang-ngarang sholat sendiri. Rukuknya nih tambah-tambah sendiri. Jadi satu rakaat tuh rukuknya berapa kali? Ya bisa jadi. Sujudnya berapa kali, double. Tidak sah, karena apa? Tidak sesuai dengan aturan syariat. Sholat, ya suka sholat sunnah, tapi di waktu apa? Setelah sholat subuh, setelah sholat asar, di waktu-waktu yang justru malah diharamkan sholat. Atau ada, itu pernah dengar, Al-Fakir pernah dengar, ada orang saking cintanya sama sholat, saking takut ketinggalan sholat di awal waktu, sebelum masuk waktu disi sholat duluan. Pernah dengar itu? Saking itu. Ini menunjukkan kebodohan. Allah tidak mewajibkan,
untuk sampai sholat mendahului sebelum masuk waktu adzan sholat di sini. Tidak ada itu. Justru malah berdosa. Justru malah berdosa. Ini karena apa? Akibat apa? Kebodohan. Karena tidak sesuai dengan aturan syariat. Maka amal yang soleh yang dimaksud di sini yang sesuai dengan aturan syariat. Sholat dengan syarat-syaratnya, wudu dengan syarat-syaratnya, puasa, semua amalan. Ya, ini yang pertama. Ditambah lagi satu lagi, agar supaya amal kita diterima sisi Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ya. Mungkin secara zahir sah, tapi secara batinnya masih kurang. Nah, ini termasuk ya untuk menyempurnakan amal soleh kita. Karena bisa jadi inilah penyebab kualitas amal kita ya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ya betapa banyaknya amal soleh kita. Tidak, yang dipandang bukan banyak sedikit ya, bukan. Ini dipandang kualitasnya. Di dalam surat Tabarak, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar supaya Allah SWT menguji dan melihat kalian siapa yang amalannya yang paling terbaik, yang paling ya kualitasnya yang paling sempurna, paling maksimal. Jadi Allah SWT ya memandang kualitas amal kita. Ahsanu amala, bukan aktsaru amala, bukan paling banyak amalan, tidak. Tapi lebih afdal lagi jika ini kalau seandainya ya perbandingan antara amal banyak tapi kualitasnya buruk dengan amal sedikit kualitasnya buruk, lebih afdal yang apa namanya amalnya sedikit tapi kualitasnya baik. Lebih afdal, lebih ahsan yang amalannya sedikit tapi kualitasnya baik dibandingkan yang banyak tapi buruk. Tapi alangkah baiknya kalau amalannya baik dan kualitas baik. Nah, ini yang harus kita mengejar ini. Yuk. Maka pertama harus sesuai dengan aturan syariat ya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ini semuanya ada, sah semuanya ya. Yang kedua itu tadi itu ya, menjaga keikhlasan. Menjaga keikhlasan, kita berusaha ya. Berusaha semaksimal mungkin menjaga keikhlasan ibadah kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian yang ketiga syarat amal soleh ini itu adalah salamatul aqidah. Salamatul aqidah. Ya, keselamatan akidah. Ya. Salat sesuai dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, ikhlas, tapi akidahnya nggak benar. Bagaimana akidah yang benar? Membenci sahabat atau salah satu dari sahabat Rasulullah SAW, atau membenci keluarga Nabi Muhammad SAW, atau membenci seorang ulama, atau dan seterusnya. Ya. Atau itu meyakini keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah ya, yang menyimpang tapi dalam kutip maksudnya tidak mengeluarkan dari agama Islam ya. Kalau sudah mengeluarkan dari agama Islam ya bukan orang Islam lah. Inilah syarat amal soleh ya. Pertama sesuai dengan aturan syariat, yang kedua ikhlas, yang ketiga salamatul aqidah gitu. Lalu kemudian setelah itu waqala dawa'il hirs 'ala dunya thalatha. Dawa'il hirs 'ala dunya thalatha. Penyebab-penyebab orang tertarik dengan dunia atau penyebab-penyebab yang menjadikan orang atau membuat orang ini rakus, terlalu ya mengejar dunia. Ini salah satu dari tiga sebab, tiga perkara ini. Apa itu? Kata yang pertama, kata beliau, ahaduha an-nazaru ilaiha bi'ainil istihsan. An-nazaru 'alaiha bi'ainil istihsan, memandang dunia dengan mata istihsan. Itu maksudnya apa ya? Pandangan kagum dengan harta dunia itu.
dengan kemewahan, ya, rumah dengan kemewahan, mobil dengan ini, dengan baju dan seterusnya. Maka kalau kita melihat hal-hal semacam itu, kita melintas, kita ya ingat bahwasanya ya walaupun ini indah gitu, tapi di surga lebih indah. Walaupun ini indah, tapi ya jangan sampai kita membuat kita ini lalai dari ibadah atau taat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harus ada itu, ya. Ada rasa bahwasanya seindah apapun nanti akan datang suatu waktu yang akan hancur, akan rusak, akan hilang, tidak abadi, tidak kekal. Nah, harus ada di dalam hati kita tuh rasa semacam itu, keyakinan semacam itu. Sehingga apa? Jika tidak, maka wa anhu yakunu hubbul baqa'i litamattu. Jika tidak, untuk selalu kagum dengan apa yang ada di sekitar kita ya, dari harta-harta dunia ini, maka inilah yang akan membuat kita ini hubbul baqa, ya, senang hidup ya selamanya di dunia, ingin hidup selamanya di dunia. Nah, seolah-olah tidak ingin ke alam akhirat, tidak ingin pindah ke surga, ingin hidup selama-lamanya agar supaya apa? Supaya bisa menikmati itu semuanya. Sehingga dengan itu tertanam di dalam hati kita hubbud dunya, cinta dengan dunia. Litamattu', untuk bisa menikmati itu semuanya. Ya. Maka itu diajarkan orang-orang yang haji ya, umroh ya. Itu pun juga orang yang puasa. Siapapun juga bisa, tapi biasanya dianjurkan untuk mereka khusus ya. Kalau lihat sesuatu yang mewah, sesuatu rumah yang mewah, mobil atau apa, itu mengatakan Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya, ingatkan diri kita bahwa Allah memang tidak ada kehidupan ya, yang lebih terbaik daripada kehidupan akhirat. Mengingatkan kita agar supaya apa? Cinta dunia itu tidak berakar di dalam hati kita, mencabut akar itu. Yang namanya manusia, memang Allah SWT sudah menjelaskan ini sesuatu tertanam di dalam jiwa manusia, cinta dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kata Allah SWT, dan kalian mencintai harta ya, al-mal, uang atau harta apapun. Allah SWT tidak hanya mengatakan mencintai saja, hubban dengan cinta yang sangat, jamma yang sangat ya, yang sangat tinggi, sangat besar sekali dalam hati kita ya, di dalam hati kalian para manusia. Ada di dalam diri manusia ada hubbud dunia, tapi kita diajarkan bagaimana yang namanya itu dipisahkan atau dilepaskan dari hati kita. Jangan sampai berjamur, jangan sampai berakar. Kalau sudah begitu sulit. Lalu kemudian wasani, yang kedua, pertama itu tadi itu memandang dunia dengan mata ya keagungan atau mengkagumi ya, kemewahan atau ini semuanya ya. Yang kedua wasani, masih ingat dalam cerita Qarun ya. Qarun itu orang, kita seringkali dengar istilah harta karun. Nah, istilah itu diambil dari mana? Dari ceritanya Qarun. Siapa Qarun? Qarun disebut dalam Quran. Ya, di surat akhir surat Al-Qasas. Ceritakan adalah seorang ya kaya raya ya, yang hidup ya di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Dalam riwayat ya, dalam versi beberapa tafsir bahwasanya salah satu sepupu Nabi Musa. Allah alam. Walhasil ini seorang dari kaumnya Nabi Musa, yang jelas dalam Quran. Kana min qaumi Musa, seorang dari kaumnya Nabi Musa.
yang diberi kekayaan oleh Allah SWT. Wa atainahum minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Zaman dahulu ya, saking banyaknya hartanya, ya, hartanya bentuk ya emas ya, emas. Nah, ini berkasnya saking besarnya itu, kuncinya itu nggak bisa kuncinya sangat besar sekali. Nggak bisa masuk kantong, nggak bisa. Saking besarnya tuh harus diangkat kuncinya tuh, kunci berkasnya diangkat, kunci berkasnya harus diangkat oleh beberapa orang-orang yang kuat-kuat. Mafatihahu latanu bil uswati ulil quwwah. Orang-orang yang kuat-kuat itu, yang kekar-kekar itu berapa orang tuh ngangkat hanya kuncinya saja. Tapi zaman sekarang nggak usah kunci, nggak usah, pakai ATM saja sudah. Nah, jadi ini menunjukkan kemewahan zaman dahulu ya, bagaimana sampai. Nah, singkat ceritanya karena sombong, karena dan menganggap kekayaan dari dirinya ini ya, murni dari hasil kerja kerasnya dan ini semuanya. Innallaha la yuhibbul mufsidin, ketika diberitahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak menyukai orang-orang yang suka menyebabkan kehancuran atau kezaliman. Qala innama utitu ala ilmin indi. Ya. Saya mendapatkan ini hasil pintar saya, dari hasil kecerdasan saya, hasil susah payah. Jadi melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang-orang yang kagum dengan ini, mengatakan ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, orang-orang yang cinta dunia ketika melihat Qarun, melihat kemewahannya, keroyalannya, mengatakan ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Ya, berharap ya, coba ya kalau kami memiliki harta atau bisa hidup seperti kehidupannya, kemewahannya Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Sesungguhnya Qarun ini benar-benar sangat beruntung, memiliki kehidupan yang serba mewah begitu. Nah, ini karena pandangan mereka ini. Pertama ini ya, apa istilahnya? An-nadharu bi'ainil istihsan. Memandang tuh dengan wah ini terlalu ya. Inilah kalau orang tidak mengatasi ini, nanti tancap di dalam hati rasa cinta dunia. Wa qala alladziina utul ilma, orang-orang yang berilmu mengatakan wailakum celakalah kalian jika kalian ingin menjadi seperti Qarun. Thawabullahi khair, pahala Allah SWT lebih baik daripada itu, maksudnya akhirat lebih baik daripada ini. Khairun liman amana wa amila shalihah, bagi orang siapa yang bisa mendapatkan itu? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yulqaha illa sabirun, dan tidak akan mendapatkan kecuali orang-orang yang bersabar ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang untuk pertama. Wasani, yang kedua, yang bisa menyebabkan orang mencintai dunia, hubbud dunya, adalah ta'zimun nasi li arbabiha, melihat orang-orang yang dari sekitarnya itu betapa mereka memuliakan, menghormati orang-orang yang kaya. Kalau ada pejabat ya dikasih jalan, ya. Kalau ada artis dikawal. Nah, kalau ada pemain bola yang bernama, itu alhasil orang rebutan ingin selfie, ingin ambil foto bersama ini dan seterusnya. Jadi kalau masuk kemana saja itu dikasih jalan, dikasih serba ya. Memuliakan mereka karena kekayaan mereka. Ini bahaya loh. Ini membahayakan. Di dalam satu hadis ya, apa kata Rasulullah SAW? Man tawadha'a li ghaniyyin salih, siapa orang yang bertawadhu, merendahkan diri di hadapan seorang ghanin, kaya
soleh tapi soleh. Tawadhu di hadapan orang, ya, merendahkan diri di hadapan orang kaya raya tapi soleh orangnya, orang ahli ibadah. Akibatnya apa? Zahaba thulutsa dini, 2/3 agamanya hilang, kata Rasulullah SAW. Kalau 2/3 agamanya sisa hanya 1/3 saja. Dalam riwayat, li ghinahu, tawadhu'nya bukan karena kesolehannya, karena kekayaannya, karena dunianya. 2/3 agamanya hangus, hilang. Pertanyaannya, ini jika orang soleh. Dan rata-rata sebagian besar, ya, kalau kita lihat, ya, mayoritas orang-orang kaya itu, enggak semuanya, tapi sebagian besar yang ada, ya, selalu tampil di televisi atau di media sosial, itu kebanyakan orang soleh enggak? Kebanyakan enggak. Mungkin orang ahli maksiat, ya, bisa jadi orang peminum, orang enggak pernah sholat. Justru malah orang, ya, bukan orang Islam, justru malah orang terkadang memusuhi umat Islam, menghina Allah, menghina Nabi Muhammad SAW, mencaci maki, menghina dan merendahkan Al-Quran. Yaitu masih dimuliakan, masih dihormati, masih dicintai. Kira-kira yang semacam ini tersisa dari agamanya sedikit pun atau tidak? Kita memperkirakan sendiri. Jika soleh, 2/3 agama kita bisa menghilang, lalu bagaimana dengan orang ahli maksiat, ditambah lagi orang bukan orang Islam, ditambah lagi musuh Islam, musuh Nabi Muhammad SAW. Nah, bisa jadi karena mencintai mereka itu, maka naudzubillah, nanti kalau hari kiamat malah digabung dengan mereka. Di dunia umat Islam, tapi naudzubillah karena mencintai mereka, bisa-bisa di akhir hayat kita dicabut nyawa kita di dalam keyakinan selain agama, keyakinan Islam. Naudzubillah min dzalik. Maka ini bahayanya mentakdim, memuliakan, menghormati, ya, mengagungkan orang-orang, ya, karena kekayaannya. Wa minhu yakunu tafakhuru wat takatsur. Nah, dengan mentakdim atau melihat orang-orang bagaimana mereka memuliakan, menghormati orang-orang yang kaya. Nah, ini menimbulkan apa? Rasa tafakhur, bangga. Kalau punya uang, bangga. Kalau punya mobil mewah, bangga. Punya HP baru, HP yang keluaran terakhir, bangga. Pamerkan itu semuanya, merasa dirinya lebih afdal, lebih mulia, lebih berderajat, bermartabat dibandingkan yang lainnya. Nah, ini tafakhur wat takatsur. At-takatsur, memperbanyak harta. Mobil satu tidak cukup, berapa mobil? Motor satu tidak cukup, berapa mobil? Supaya berpamer. Ini mobil klasik satu, yang satu mobil sport, yang satu mobil mewah, yang satu gitu. Rumah juga gitu. Nggak ada salahnya orang memiliki rumah banyak, itu udah ada salahnya. Tapi maksudnya yang dibahas ini, dia memiliki harta untuk pamer. Merasa semakin banyak hartanya, semakin dia dicintai sama publik. Semakin banyak followernya, semakin banyak pengikutnya. Nah, ini penyebabnya apa? Karena itu, melihat bagaimana orang kaya itu ditakdim atau dihormati, dimuliakan. Ini akibatnya begini. Nah, akibatnya dia merasa bangga dengan hartanya dan memperbanyak hartanya itu. Wasalis, yang ketiga, tawahhumu alla qiwama biduniha. Tawahhum, jadi berpikir, ya, atau meyakini bahwasanya tidak akan bisa hidup tanpa uang, itu mustahil. Gak mungkin hidup tanpa uang, itu mustahil ada. Nah,
Keyakinan yang semacam ini bisa menyebabkan apa? Menimbulkan rasa al-bukhul, pelit. Wa khauful faqr, takut jatuh miskin, fakir miskin. Takut hartanya habis. Ini akhirnya membuat apa? Ya, membuat dia tuh benar-benar ya memegang erat tangannya, tidak memberi uangnya kepada siapapun. Mengumpulkan tapi enggak ya, tidak memberi kepada siapapun. Hartanya banyak melimpah tapi tidak pernah sedekah, tidak pernah zakat, tidak pernah membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena apa? Takut kalau bersedekah, kalau zakat, kalau membantu orang-orang di sekitar, takut nanti jatuh miskin gimana? Orang yang semacam ini berarti tidak yakin, tidak percaya dengan janji Allah dan Rasulnya. Tidak percaya. Walaupun setiap hari baca Al-Quran dan mengakhiri dengan Shadaqallahul Azim. Apa arti Shadaqallahul Azim? Shadaqallahul Azim ucapan bahwasanya benar apa yang telah disampaikan oleh Allah SWT itu semuanya benar. Apa isi Al-Quran itu semuanya benar. Yakin sepenuh hati dengan isi Al-Quran. Ini dengan lisannya. Tapi hatinya gimana? Ini walaupun dengan lisannya mengatakan Shadaqallahul Azim, tapi naudzubillah hati yang mengatakan kadzaballah. Hati yang mengatakan Allah bohong. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya? Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu menjanjikan kalian akan jatuh fakir miskin. Ya, memberitahu kepada kalian jangan bersedekah, jangan zakat, jangan kasih. Eman, mendingan buat ya, dicelengi uangnya, mendingan buat ini, mendingan buat itu. Eman uangnya, eman terus sampai itu. Gak dituruti, gak ada habisnya. Ya'idukumul faqr, menjanjikan kalau kalian sering bersedekah nanti akhirnya jatuh fakir miskin. Wa ya'murukum bil fahsya, dan ya mengajak kalian untuk berbuat maksiat. Wallahu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalian kalau kalian berinfak, kalian bersedekah, kalian berzakat, diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fadla, fadla maksudnya dilimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Sekarang pertanyaannya, Anda percaya dengan janji Allah atau janji setan? Kalau jawabannya, kalau takut fakir, jatuh fakir, miskin, bangkrut, berarti percaya dengan janji setan. Kalau nggak takut, berarti percaya dengan janji Allah. Maka ini yang ketiga, tsalits, yang menyebabkan orang menjaga harta dunia itu. Dia takut berinfak, takut ini itu membantu lainnya, adalah tawahhum alla qiwama biduniha, takut bahwasanya dia tidak akan bisa bertahan hidup tanpa uang. Bukan artinya kita nggak boleh kerja, kita bekerja, kita berusaha, kita ada perintahkan malah untuk mencari rezeki yang halal, berusaha, berikhtiar. Tapi maksudnya apa? Jangan kita sepenuh hatinya meyakini bahwasanya yang membuat kita bisa bertahan hidup adalah uang. Bukan. Itu hanya sebab saja. Kadang kita ini bingung ketika umpamanya harga sembako umpamanya atau bahan-bahan yang lain itu semakin mahal, melonjak mahal. Tapi kalau kita ingat bahwasanya ini semuanya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki masih ada sampai kapanpun, nah, kita tenang. Insya Allah ya, harga 1 rupiah menunjak jadi 1 juta seandainya ya, tetap Allah masih ada. Sudah, Allah masih ada. Selama Allah masih ada, sampai kapanpun tetap Allahur Razzaq, memberi rezeki. Sudah.
Nah, kita boleh berpikir bagaimana solusinya, bagaimana untuk menutupi hutang kita untuk ini supaya nggak apa-apa, silakan. Mentok kita tidak bisa, usah pasrah kepada Allah. Sudah, itu. Kita berpikir ya, hanya sekedar kemampuan kita. Terlepas dari itu pasrah kepada Allah sudah. Bukan segala hal kita bisa mengatasi atau menanganinya, atau kita kita bisa bisa mencari solusinya atau jalan keluarnya. Nah, jika tidak bisa, kita sudah mentok ikhtiar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa arti iyyaka nasta'in? Dan kami mempasrahkan segala urusan kita, segala hajat kita, segala keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini tiga hal yang menyebabkan orang bisa al-hirs ala dunya, membuat orang rakus, membuat orang terlalu bergantungan dengan harta dunia. Setelah itu selesai itu, waqala ajhalul jahilina man taziduhu al-ma'rifah bi sa'ati rahmatillah jur'atan ala ma'asihi. Nasallahu alaihi. Kata beliau, ajhalul jahilin, orang yang paling bodoh, sebodoh-bodohnya orang bodoh itu, yang paling bodoh adalah orang yang man taziduhul ma'rifah bi si'ati rahmatillahi jur'atan ala ma'asi. Orang yang semakin mengetahui betapa besarnya, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, namun justru malah pengetahuannya ini justru malah membuat dirinya berani-berani menantang Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha memaaf, maha memberi rahmat, maha pengampun, justru malah bermaksiat. Kenapa? Gampang, ya Allah kan maha pengampun, Allah sama maha pemaaf. Ini orang yang paling bodoh, kata Allah. Orang yang paling bodoh. Bukannya justru malah dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah menantang Allah Subhanahu wa taala, berani-berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dengan alasan Allah nanti akan memaafkan. Dari mana Anda menjamin bahwasanya Anda ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga? Tidak ada jaminan. Kita ini semuanya tidak ada jaminan kita ini akan masuk surga atau naudzubillah masuk neraka. Tidak ada. Masuk surga selamat dari neraka, tidak ada jaminan, tidak ada. Allah yang menjamin rizki, tapi nasib kita di akhirat tidak dijamin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang manusia ini terbalik, cara pemikiran mereka terbalik. Mereka bingung memikirkan masalah rezeki berlebihan, padahal sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalah akhirat mereka merasa tenang. Karena apa? Menganggap dirinya pasti selamat, pasti masuk surga. Kata siapa? Tidak ada jaminan, tidak ada. Loh, sahabat yang dijamin masuk surga seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat lainnya. Ada beberapa sahabat yang memang ada jaminan khusus bagi mereka untuk masuk surga, mereka tetap khawatir gak masuk surga, khawatir diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh oleh orang-orang yang lainnya, bukannya antum sudah dijamin oleh Rasulullah SAW untuk masuk surga? Dijawab, iya benar, Rasulullah SAW sudah menjamin saya masuk surga. Masalahnya begini, masalahnya mungkin jaminan Rasulullah SAW itu ada syarat-syaratnya. Mungkin saya belum bisa menepati syarat-syarat itu. Inilah jawaban mereka yang sudah dijamin masuk surga. Lalu kita ini gimana? Tidak ada jaminan masuk surga, sudah menganggap dirinya masuk surga. Nah, mereka ini di samping mereka takut, mereka tetap berharap. Apa kata Sayyidina Umar? Ini menunjukkan bagaimana rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala
seimbang dengan rasa harapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Umar, jika seandainya ada panggilan semua orang akan masuk surga kecuali satu aja yang masuk neraka. Apa kata Sayyidina Umar? Ketika saya mendengarkan panggilan semacam ini, maka saya khawatir, saya takut menjadi seorang yang satu ini yang masuk neraka. Seandainya semua orang, ya ada panggilan semua orang masuk surga kecuali satu masuk neraka, saya khawatir menjadi satu orang ini dari itu yang nasib spesial yang akan masuk neraka. Lalu kata beliau, dan juga seandainya ada panggilan sebalikannya, semua orang akan masuk neraka kecuali satu saja yang selamat yang masuk surga. Kata Sayyidina Umar, saya berharap menjadi satu orang yang masuk surga. Nah, ini Sayyidina Umar mengajarkan bagaimana rasa harapan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala seimbang dengan rasa takut kita dengan amalan kita ditolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukannya malah justru ya ini mengetahui betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala justru malah membuat kita berani-berani ya berbuat dosa, berbuat maksiat, memperbanyak dosa dan maksiat kita, berani menantang Allah Subhanahu wa taala dengan alasan Allah SWT yang maha maaf atau mampu. Nah. Maka kata beliau, ajhalul jahilin, ini orang yang paling bodoh. Sebodoh-bodohnya orang yang bodoh adalah orang yang mengetahui betapa luas rahmat Allah SWT, justru malah bukannya mendekatkan diri kepada Allah SWT, justru malah ya menantang Allah SWT dan berani-berani melanggar perintah Allah SWT. Wa qala man haddatha nafsahu bit-taubati minadz dzambi qabla al-wuqu'i fihi da'a dzalika ila fi'li. Lalu kata beliau, man haddatha nafsahu bit-taubati minadz dzambi qabla al-wuqu'i fihi, siapa orang yang ya, di dalam hatinya memasang ya, di dalam hatinya itu niat ya tobat dari suatu dosa, masang di dalam hatinya niat tobat dari suatu dosa yang belum dia melakukan. Qabla al-wuqu'i fihi, maka da'ahu dzalika ila fi'lihi, maka dikhawatirkan ini jadi penyebab dia melakukan dosa itu. Jadi seorang bertobat kapan? Kalau sudah terjumus dalam maksiat. Nah, kalau sudah pelaku maksiat baru bertobat. Tapi kalau sebelum itu gampang nanti tobat. Nah, ini membuat mengentengkan, menggampangkan untuk melakukan maksiat. Jadi jangan sampai melintas di dalam hati kita, enggak apa-apa ini nanti tobat. Jangan. Dari mana Anda menjamin Anda bisa taubat? Bisa jadi melaksanakan dosa ini, naudzubillah, ketagihan keenakan tidak berhenti-berhenti. Bisa jadi begitu. Bisa jadi melakukan dosa ini, di tengah-tengah melakukan maksiat dosa ini dicabut nyawanya. Naudzubillah, meninggal dalam keadaan sulh khatimah. Jadi janganlah berniat tobat sebelum kita melakukan maksiat ya. Yang benar apa? Ya, yang benar itu maksudnya bagaimana caranya kita menjauhi maksiat ini, jangan sampai kita melakukan. Jangan kita mengatakan gampang nanti tobat, gampang ya tobatnya. Nah, ini memberanikan kita ya, membuat kita ini meremehkan ya, dan menggampang mengentengkan yang namanya maksiat, meremehkan maksiat. Sedangkan kita ini tidak boleh ya, la tasghiril ma'siyah, janganlah merendahkan maksiat sekecil apapun, karena kita tidak tahu, mungkin di dalam maksiat yang kecil ini ada murkahnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab murkah Allah Subhanahu wa taala. Lalu waqala mathalul ladzi yuznibu liyatub mathalul ladzi yudannisu badanahu wa thiyabahu liyaghtasil wa ma hakadha yanbaghi.
Contohnya kata beliau, contohnya orang yang ingin melakukan dosa untuk bertobat. Ya. Yang benar itu jika orang ya ditakdirkan oleh Allah SWT untuk melakukan dosa, dia sadar bertobat. Bukan dia melakukan dosa nanti untuk tobat, enggak. Sudah merencanakan untuk bermaksiat dan merencanakan untuk tobat. Ini enggak benar kata beliau. Masalul ladzi yuznibu liyatub. Kata beliau, contohnya orang yang ingin melakukan maksiat dan untuk setelah itu untuk bertobat. Masalul ladzi yudannisu badanahu wa thiyabahu liyaghtasil. Seperti orang yang mengotori badannya, tubuhnya, wa thiyabahu, dan pakaiannya, bajunya untuk memandi. Yang benar kalau sudah kotor mandi. Jangan diluluri dulu badannya, bajunya dengan kotoran baru dimandikan, dicuci. Mandi atau mencuci pakaian atau bajunya. Tidak. Wa ma hakadha yanbaghi, bukan begitu caranya kata Wahdad. Innama yanbaghi ay yahtariza minad danasi mastata'. Yang benar itu kata Wahdad, menjaga dirinya dari kotoran-kotoran, dari noda-noda. Bagaimana dia menjaga bajunya ini enggak kena noda? Kalau kotor baru dicuci. Ya. Bagaimana dia menjaga kebersihan bajunya? Bagaimana dia menjaga kebersihan tubuhnya, badannya? Kalau kotor baru dicuci, mandi. Itu. Bukan diluluri dengan kotoran baru dicuci atau baru mandi, bukan. Nah, seharusnya yaitu malah menjaga pakaiannya, bajunya, badannya semuanya. Tsumma in waqa'a bi hukmil ghaflati wassahu. Lalu jika ditakdirkan oleh Allah SWT ya, terjadilah. Nah, jika terjadilah perbuatan maksiat atau dosa tadi itu bi hukmil ghafla, karena ghafil ya, kalau lalai maunya, wassahu atau lupa. Ya, kalau dengan sengaja lupa atau bagaimana, maka kanal wajibu alaihi tanadzufu fil hal, maka kewajibannya baru dia wajib membersihkan, segera membersihkan badannya ya. Lalu kemudian terakhir ini waqala mathalul ukhuwati fillahi mathalus syajarah. Beliau berbicara tentang ukhuwah, persaudaraan ya di dalam Islam, persaudaraan akidah. Allah Subhanahu wa taala dalam firman ayatnya mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka bersaudara. Persaudaraan mereka ini persaudaraan yang abadi. Persaudaraan mereka ini kalau benar-benar ukhuwah Islamiyah, persaudaraan mereka ini tidak cukup hanya di dunia saja, berlanjut sampai di akhirat, sampai di surga insyaallah. Karena apa? Persaudaraan selain ya ukhuwah Islamiyah ini tidak akan berlanjut sampai di alam akhirat. Bisa jadi orang ya, memiliki keluarga, ayah, ibu, kakak, adik ya, punya kakek, punya nenek. Belum tentu mereka ada keluarga yang akan bersambung ya, status keluarga mereka sampai di alam akhirat, belum tentu. Bisa jadi naudzubillah saudara kita ini bukan orang muslim sehingga nanti masuk neraka. Mungkin bisa aja orang tua kita, kakek kita, nenek kita bukan orang Islam, sehingga berarti persaudaraan mereka hanya sebatas di dunia saja, bukan di akhirat. Berbeda dengan ukhuwah yang sebenarnya. Ukhuwah yang sebenarnya ini akan berlanjut sampai ke alam akhirat. Nah, suatu contoh ya, ada dua orang sahabat yang dikenal dengan Abu Salamah ya.
Abu Salamah dengan suatu saudaranya, siapa namanya lupa deh. Al-Aswad ibn dua saudara kakak adik, dua-duanya padahal mereka dua-duanya yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Yang satu menjadi satu orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang meninggal tergugur syahid. Sedangkan yang satunya menjadi salah satu musuh Rasulullah SAW. Padahal mereka saudara kandung, lahir dari satu ayah, satu ibu, dari satu rahim, menyusui dari satu ibu, besar dalam satu rumah, main bersama. Tapi ternyata nasib mereka berbeda. Yang satu ahli surga, satu ahli neraka. Al-ukhuwah, persaudaraan fillah, karena Allah Subhanahu wa taala, mithlus syajarah, seperti pohon, kata Allah. Tusqa bima'it tazawur. Pohon ini bisa tumbuh dengan apa? Harus dikasih air, disiram dengan air. Sampai besar, sampai tumbuh besar. Begitupun juga persaudaraan ini, persaudaraan ukhuwah ini semakin bisa semakin menguat dengan apa? Dengan bersilaturahim, tazawur, saling mengunjungi, saling mendatangi, saling main-main ke rumah temannya, saudara ini tadi itu. Ini menambah rasa rasa ikatan antara ukhuwah, antara sama saudara muslim ini tadi. Lalu kemudian wa tusmirut ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan berbuah pohon ukhuwah Islamiyah ini akan berbuah, ada buahnya. Apa buahnya? Buahnya at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa, bisa berta'awun, bisa saling bahu kerja bersama, saling menolong, saling membantu di dalam kebaikan. Inilah inti dan gunanya al-ukhuwah Islamiyah. Kalau ada satu yang salah, yang satu mengingatkan. Yang satu hadir majelis taklim, ngajak temannya yang satunya. Yang satu sholat berjamaah, ngajak temannya, dan seterusnya. Ada yang salah diingatkan, lupa diingatkan. Inilah gunanya adanya sesama saudara yang seiman. Gunanya untuk supaya itu membantu kita untuk menuju ke alam akhirat, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah dan Rasulnya. Itulah gunanya persahabatan. Fa idza lam tusqa syajaratu yabisat. Nah, pohon itu jika seandainya tidak disiram, tidak diberi air, maka lama-lama dengan jalannya waktu akan mengering. Kalau sudah mengering, mati. Nah, makanya berarti apa? Kalau kita punya teman, maka kita kalau ada waktu kosong kita datang, mengunjunginya, bersilaturahim, kita mengundang. Atau kalau ada perkumpulan teman-teman kita, di dalam masalah majelis-majelis, hal-hal yang kebaikan, yang sifatnya kebaikan, silaturahim, kita datang. Dengan niat apa? Untuk memperkuatkan ini semuanya. Dan ini untuk pertama, untuk kemaslahatan kita, untuk bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, dan untuk kemaslahatan umat. Untuk kemaslahatan umat gitu. Karena umat ini tidak bisa berdiri dengan satu orang, harus dengan orang banyak. Seperti yang mana kita lihat jenazah, kalau membawa jenazah itu, apakah pernah lihat ada orang bawa jenazah sendirian? Gak ada. Harus gotong royong. Harus berapa orang? Gak bisa hanya satu orang mengangkat. Gitu pun juga umat ini tidak bisa bangkit dengan satu orang saja, harus dengan bantuan orang yang banyak. Termasuk salah satu caranya dengan ukhuwah. Makanya oleh karena itu Rasulullah SAW pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah masuk kota Madinah sebelum membangun masjid, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Mempersatukan antara muhajirin dan ansar, mengikat tali persaudaraan antara
kaum Muhajirin dan Ansor. Agar supaya apa? Memperkuatkan umat. Nah, setelah itu sudah mulai itu jalan, sambil jalan mulai bangun masjid, mulai ini dan seterusnya. Karena Rasulullah itu mengetahui betapa pentingnya membuat membuat umat ya, yang bersatu, bisa bersatu. Maka di sini ya fa idza lam tusqa, jika tidak disiram, tidak diberi air maka kering. Kalau sudah mengering nanti terus akhirnya mati. Wa idza lam tusmir, kalau tidak bisa berbuah maka quti'at. Orang nanam pohon mangga, tujuannya apa? Supaya makan buahnya. Nanam pohon rambutan, tujuannya apa? Ya ambil buahnya. Gitu juga pohon-pohon lainnya. Tidak ada orang yang menanam pohon mangga untuk pajangan toh. Enggak penting buahnya, yang penting pajangan, enggak ada. Nah, sama pohon pisang dan lain-lainnya. Jika tidak berbuah gimana? Ya ditebas, sepotong, nanam pohon lainnya lagi yang bisa bermanfaat, berbuah. Artinya apa di sini? Ini berbuah, bagaimana berbuahnya? Berbuah bisa saling, nah itu tadi tuh, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, kalau hanya persahabatan kita hanya sebatas persahabatan, hanya kenal saja, menyapa saja, kerja bersama saja, tidak ada nilai akhiratnya, berarti ini bukan ukhuwah Islamiyah, bukan. Ya. Teman kita sholat gak sholat bukan urusan kita, maksiat gak maksiat bukan urusan kita. Ya, melakukan kezaliman dibiarkan saja, kita tidak berusaha untuk mencegah dari kezaliman dan seterusnya. Maka ini bukan ukhuwah Islamiyah. Karena apa? Tidak ada buahnya. Tidak ada buahnya. Maka sebaiknya diputus atau dipotong saja. Karena apa? Persahabatan yang semacam ini tidak sehat. Persahabatan yang semacam ini nanti bisa menjerumuskan kita naudzubillah di api neraka. Nah, seperti dalam firman ayatnya itu apa? Allah SWT menceritakan orang yang masuk neraka karena temannya. Ya, apa dalam ayat itu? Apa ya? Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Ya, temanku ini yang telah menyesatkan saya setelah yang namanya hidayah itu menuju ke saya, justru malah teman saya ini ya. Ya laitani lam attakhidz fulanan khalila. Ketun misal, coba ya dulu saya tidak bersahabatan dengan si fulan ini. Karena ternyata persahabatan dengan fulan ini yang menyebabkan kehancuran saya, yang menjerumuskan saya dari neraka. Maka kembali lagi bahwasanya pohon ini berbuah, dengan buahnya ini apa? At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi harus disiram dengan saling silaturahim, saling mengunjungi, saling jangan masing-masing memutus hubungan dengan satu dengan lainnya. Yang kedua harus berbuah. Buahnya itu saling ta'awun di dalam masalah kebaikan, di dalam masalah taat ya. Nah, di dalam masalah taat. Nah, jika tidak maka tidak berguna, maka seperti ibaratnya seperti pohon yang harus tidak berguna, tidak berbuah, ya harus ditepas atau dipotong. Wallahu subhanahu wa ta'ala.